yang terbaru kita memang menggunakan nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, kebetulan proses pelaksanaan gitu ya, proses proses pelaksanaan dan regulasi yang mengatur itu eh, di Menkumhamnya dan beberapa beberapa aturan yang lain memang lebih detail gitu ya. Kenapa sampai di tahun 2002 ini menjadi acuan karena ada beberapa peraturan-peraturan pendahulunya sebagai junto. Nah, kebetulan apa sih di dalam undang-undang yang ini ada gitu? Itu berisi apa saja? Gitu ya. Yang pertama adalah ketentuan umum, gitu ya. Kemudian lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, dan prosedur pendaftaran haki. Nah, kenapa sampai saat ini orang itu harus konsentrasi terhadap penggunaan hak cipta? Ketika diluncurkan YouTube dan YouTube ya saat ini memang mereka yang bukan pelanggaran, artinya reward atau perolehan perolehan yang melalui hak cipta itu ada kecenderungan pelanggarannya berkurang karena aktivitas kita menggunakan YouTube itu dibebaskan sedemikian rupa gitu, diberikan kemudahan sehingga orang-orang yang biasanya rekaman melalui label, melalui studio itu akhirnya tidak berlaku karena teman-teman bisa rekam sendiri kemudian di YouTube kan sudah selesai dan kalau memang rezekinya awak ya sudah dapat dapat harta gitu ya melalui itu. Bahkan beberapa grup musik ya via YouTube dia sudah tidak mau beli label gitu ya karena ya YouTube saja sudah cukup gitu kayaknya. Nah, kenapa kita harus berpedoman pada peraturan itu? Karena sewaktu-waktu kita juga akan melanggar hak ciptanya orang lain. YouTube itu sering kita yang sudah kena aturan monetize gitu ya, itu ternyata diblokir kita. Karena apa? Karena kita menggunakan hak milik atau menayangkan baik itu secara visual atau baik secara visual maupun suara maupun lagu itu milik orang lain yang kita masukkan ke dalam YouTube kita. Ada beberapa teman kalian yang pagi bertanya, bagaimana Pak cara mengakalinya umpamanya kita menjadikan background musik itu eh, backsoundnya kita pakai, terus kemudian kita memberikan tulisan di bagian belakang sebagai deskripsi. Ada yang boleh. Jadi ketika kita menampilkan lagunya lagunya Tatu gitu ya, Tatu yang diproduksi oleh salah satu label gitu ya. Terus kemudian kita memberikan di bawah kode source musik ini adalah Tatu milik ini itu. Ada yang boleh, tapi ada juga yang tidak mau tahu gitu ya. Dia selama tidak menggunakan dan tidak memberikan izin, maka juga diblokir gitu ya, ditutup gitu ya, ditutup. Nah, pertanyaan teman-teman tadi saya jawab ya, ya belum tentu boleh, ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Tetapi lakukan saja gitu, lakukan saja dan kita mempunyai hak jawab kok. Pilihannya kalau sudah dimonetize itu pilihannya apakah tetap ditayangkan. Ya kalau Pak Yitno biasanya minta tetap ditayangkan walaupun rewardnya 5.000 orang itu yang melihat acara YouTube-nya Pak Yitno itu duitnya diterima oleh pencipta awal. Tapi tidak apa-apa karena daripada diblokir tidak bisa tayang, biasanya diblokir tidak bisa tayang itu 1 bulan nih. Kalau kita pakai untuk berita kan wis kesusahan gitu ya. Nah, akhirnya pilihannya adalah saya memberikan izin rewardnya saya berikan kepada pencipta awal. Nah, disitulah eh, hak perlindungan seseorang yang berkarya itu mendapatkan reward gitu ya. Artinya mereka mendapatkan keuntungan dari eh, karya kita yang kita buat tetapi keuntungannya diperoleh oleh mereka. Itulah yang kadang juga tidak fair gitu ya karena kita lebih terkenal sebenarnya dibandingkan pemusik yang kita pinjam gitu ya. Tapi mau tidak mau ya itu aturan gitu ya, tidak boleh kita uh, tidak mengikuti. Ini salah satu bentuk hak cipta itu ya, yang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Menkumham gitu ya. Bentuknya seperti ini. Beberapa buku kita itu sudah beberapa buku dosen sudah yang ISBN itu
mendapatkan ini sebagai hak kekayaan. Artinya ketika dicetak, kalau dicetak siapapun mereka harus membagikan reward kepada kita. Nah, berikutnya ketentuan umum. Apa saja yang di situ? Bahwa Undang-Undang 19 tahun 2002 pada pasal 1 itu membentuk bahwa hak cipta itu adalah segala ciptaan yang diizinkan ya secara umum gitu ya yang diizinkan dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kalian melihat HP itu sudah berapa hak cipta yang ada di situ ya. HP itu memiliki banyak hak cipta gitu ya. Ada ada software, kemudian ada casingnya, gitu ya. Terus kemudian ada elektroniknya yang dia ciptakan masing-masing. Terus kemudian di masing-masing software internalnya ada beberapa aplikasi yang masing-masing punya hak cipta. Punyanya WA, punyanya Facebook, punyanya macam-macam ya. Jadi satu HP saja itu sudah memiliki beberapa hak cipta. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hak eksklusif gitu ya? Di sini eh, nah, hak eksklusif dalam pasal 4 2008 bagian ya Pak Undang-Undang Nomor 28 bahwa hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Beberapa kalau Anda apa ya contohnya? Mungkin ini. Anda ingin menggunakan McD gitu ya. Walaupun Anda kaya, Anda tidak bisa membuat McD sendiri gitu ya. Anda tetap harus beli label yang berbentuk franchising bahwa Anda menyatakan diri bahwa siap menjadi rekan bisnis dari McD gitu ya. Walaupun Anda kaya, gitu ya, Anda tidak bisa membuat McD tandingan. Nah, itu adalah salah satu hak eksklusif yang dimiliki oleh McD maupun KFC di berbagai negara. Ya, dia hanya bisa beli labelnya, hanya bisa melakukan sebagai bentuk franchising atau franchisor, tetapi tidak bisa membeli, dan tidak bisa membuat tandingan itu. Kecuali Anda membuat tandingan yang CFC. CFC pun sekarang sudah sudah anu ya, mungkin Anda bikin BFC Batagor Fried Chicken ya gitu mungkin beda lagi ya yang gambare sopo gitu ya, gambare kalau gambar Febri ta sopo ngono ya. Nah, B Batagor Fried Chicken kayak gitu. Tetapi kalau Anda sudah menggunakan label KFC kemudian label McD maka ada hak eksklusif yang melekat pada diri penciptanya. Nah, apa saja di dalam hak eksklusif adalah hak moral pelaku pertunjukan, kemudian hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Jadi begini, pelaku pertunjukan. Salah satu Indonesia Idol itu pelaku pertunjukannya adalah RCTI. Anda tidak boleh membuat kegiatan dalam bentuk apapun yang mirip-mirip yang namanya Indonesia Idol tanpa seizin RCTI. Karena dia mempunyai hak moral dan hak eksklusif secara ekonomi. Gitu ya. Hak moral dan secara ekonomi untuk melakukan pertunjukan itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hak penyiaran. Anda kalau ingat TVRI dulu pernah menyiarkan liga, liga apa ya? Mungkin yang ada ya Liga Inggris. Itu ternyata Helmi Yahya itu berpikir ke depan, ini TVRI bakal bakal tidak laku ini kalau saya tidak segera beli hak siarnya Liga Inggris tuh. Karena apa? TVRI hanya menyiarkan berita-berita yang berkaitan dengan budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Maka TVRI mau tidak mau lama-lama dan lambat laun akan lenyap di hati sanubari masyarakat Indonesia gitu ya. Karena jadi tidak ada acara yang menarik gitu. Nah, padahal TVRI mempunyai perangkat, mempunyai peralatan yang tersebar se-Indonesia gitu ya, yang dibiayai oleh negara. Di masing-masing wilayah ada cabang gitu yang ada towernya gitu yang bisa menyiarkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Makanya TVRI ketika direkturnya Helmi Yahya gitu ya berpikir saya harus beli siaran Liga Inggris. Tapi betapa mahalnya, terus kemudian beberapa orang yang tidak bersedia gitu ya, redaksinya, redakturnya atau beberapa yang karena TVRI miliknya BUMN dianggap bahwa Wisma TV ini gak laku ya kita tetap gajian karena mereka pegawai negeri. Maka ya hak siar itu akhirnya tidak dilanjutkan gitu.
Sama dengan ILC itu hak siarnya adalah TV One. Maka ketika ILC itu dibeli oleh TVR, dibeli oleh ANTV atau apa ya, mereka harus membayar ke ILC, ke TV One karena hak siar mereka dibeli oleh RCTI gitu ya. Mungkin salah satunya seperti itu. Banyak ya pertunjukan-pertunjukan atau hak siar yang dibeli oleh oleh lembaga televisi. Kemudian fonogram adalah fiksasi suatu pertunjukan atau suara dalam bentuk lainnya yang representasi, termasuk dalam bentuk sinematografi atau ciptaan audiovisual. Jadi artinya begini, bentuk-bentuk seperti ini itu mendapatkan perlindungan gitu ya. Jadi uh, Anda mungkin mungkin kalau kalau sering sering ini ya Pak, uh, melihat ada iklan. Nah, harusnya yang ini yang kata-katanya masuk Pak Eko itu harusnya dia menuntut itu. Apa itu dia kalau memang dulu dia sempat sebelum viral dia sempat mendaftarkan masuk Pak Eko itu harusnya dia dapat uh, dapat ini ya dapat royalti itu ya karena sering dipakai orang. Nah, sekarang apalagi uh, apa ya seperti ya kayak kayak uh, apa yang sekarang lagi viral itu yang disampaikan oleh Bu Anu itu loh apa Tilik itu loh ya yang tidak memberikan solutif. Nah, kalau mereka mendaftarkan sebagai bentuk hak asasi atau paten uh, uh, mendaftarkan haki bahwa kata-kata solutif itu hanya miliknya ini mereka dapat royalti. Ketika kita menyiarkan kita dapat denda kalau kita tidak izin atau membayar itu. Seperti itu. Kemudian fiksasi adalah perekaman gambar secara keseluruhan yang kemudian dapat dilihat dan digandakan dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Nah, di fiksasi ini yang biasanya sering kita jadi sering ya orang-orang yang membackup tayangan dan lain sebagainya dipecah. Nah, seperti kalau kita menggunakan tapi sebenarnya rugi karena itu belum bisa dimonetize. Kita kan sering potongan-potongan dalam bentuk potongan itu yang dipakai oleh ini ya, apa TikTok gitu ya. Lagu dipotong jadi TikTok. Itu sebenarnya kalau mereka mendaftarkan diri dan TikTok itu sudah bisa monetize, sebenarnya dia dapat. Orang pertama yang orang pertama yang ditiru kan TikTok itu tiru-tiruan ya musik ditiru sampai jutaan orang gitu ya. Bahkan suara kita aja sering meniru punya orang itu dengan gaya-gaya. TikTok itu sebenarnya harusnya sudah monetize dan kita bisa mengajukan royalti ketika karya kita dipakai. Karena suaranya bisa dipakai orang lain. Padahal ide membagi memotong lagunya milik kita, milik saya gitu. Tapi backup suaranya bisa dipakai orang lain. Harusnya itu yang diajukan juga untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Nah, berikutnya bagaimana yang disebut dengan tim kreator, ya, tim kreator. Eh, Kami itu youtuber itu dianggap sebagai kreator, gitu ya. Orang yang berupaya menampilkan pertunjukan dan disaksikan orang-orang banyak, baik itu seni, baik itu pertunjukan, baik itu lagu, ya, sinematografi dan lain sebagainya dalam bentuk kreator atau ciptaan. Nah, ketika ciptaan itu atas dasar pemikiran kita dan tidak ada pembanding sebelumnya, maka ya kita sebenarnya dulunya kalau memang tapi kalau YouTube kan tidak bisa sekarang. YouTube itu sangat mudah sekali diplagiat atau mudah sekali didubbing atau diikuti orang. Dulu kalau di label kan kita tidak bisa menyanyikan lagunya Roma saja kita bisa dituntut kalau tidak izin ya. Yang almarhum Deddy Kempot saja kan di wawancara terakhir beliau sempat 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 curhat gitu. Kenapa mereka tidak izin dulu ketika menyanyikan lagu saya, mengcover lagu saya, kenapa tidak izin? Kalau awalnya tidak ada YouTube, mereka izin. Tapi ketika ada YouTube bebas. Makanya YouTube itu selama mendapatkan subscriber aturannya terpenuhi yaitu subscribernya 1.000 orang terus kemudian jam tayangnya 4.000 jam tayang ya sudah dapat uang tidak perlu lagi lapor ke labeling tidak ya enaknya itu semakin makanya tantangan ke depan juga begitu
kita juga begitu kalau membuat konten, membuat perkuliahan seperti ini, kemudian kemudian saya YouTube kan, terus dari YouTube itu ternyata di-share untuk ngajar di kampus-kampus yang lain, ya sudah, tidak dapat apa-apa, saya tidak dapat mengajukan royalti, kecuali hanya dapat seandainya ditayangkan, eh, artinya perlindungan saya adalah jam ngajar saya tidak terhitung, yang dihitung adalah bagaimana orang melihat, melihat saya mengajar itu ya, melihat saya mengajar dan subscribe gitu ya, dan tidak ketika ada Google AdSense, mereka tidak makanya kalian harus menghormati kalau sudah menonton YouTube terus kemudian muncul iklan, yo ojo mau skip re, itu karena kreatornya mendapatkan duit dari situ gitu ya, yo ikutilah paling berapa detik ya, kan ada tanda kuning-kuningnya itu ya, tontonan re, karena kita dibayarnya dari situ, kalian tidak boleh yo lek wis menggunakan jasa kita, yo nonton enak guyu, yo ikutilah supaya kreatornya dapat duit dari Google Action tadi. Nah itulah yang menjadi sangat penting di dalam proses hak cipta. Berikutnya, kreator itu kalau menjadi seorang kreator, satu harus mempunyai sifat yang khas dan pribadi. Sekarang yang lagi booming boomingnya yang mendapatkan ini kan, youtubernya yang dari Jogja itu ya, sudah mencapai mencapai anggap saja sudah mencapai target karena sudah mendapatkan piringan yang silver itu ya dari YouTube. Itu tidak tahu berapa juta orang yang sudah menonton. Terus kemudian lagu yang terkenal itu yang Lati itu sudah mungkin sekarang sudah hampir 50 juta penonton itu ya. Nah, konsep-konsep yang khas seperti itu ya secara otomatis YouTube dengan mudahnya memberikan duit gitu ya, tidak sesulit dulu. Sekarang YouTube itu bisa mencarikan duitnya kalau sudah terakumulasi sebesar 1.300.000. Tidak tahu penilaiannya berapa. 1 jam tayang itu nanti saya tak tanya Pak Kolir karena Pak Kolir sudah dimonetize. Kalau punya Pak Yitno tidak saya monetizekan karena khawatir, eh, masalahnya Pak Yitno masih menggunakan musik-musik yang yang tidak labeling, yang tidak diizinkan gitu ya. Karena ya masuk masuk berita musiknya pancet gitu saja gitu ya. Akhirnya Pak Yitno masih pakai musik-musik yang secara kreator menjiplak orang lain. Nah, saya bahayanya kalau saya monetize dihapus itu video saya. Nah, kalau berita ya nggak bisa kan gitu. Artinya nggak mungkin kami minta dihapus, ya dibiarkan atau mungkin disenyapkan. Kalau disenyapkan saya sumpek gitu kalau sampai disenyapkan. Akhirnya tidak saya ajukan untuk monetize. Tetapi ketika ada monetize yang ada iklan Google AdSense-nya, ya kalian hormatilah, memberikan ditonton lah. Karena ya kita sudah menggunakan jasa mereka, yang mereka harus dapat royalti dari situ. Nah, Undang-Undang 19 tahun 2002 itu eh, harusnya dia memberikan penghargaan kepada eh, seorang kreator itu melalui ciptaannya, baik itu pengetahuan, seni. Ya, jadi pengetahuan melalui apa yang dibagikan oleh seorang kreator? Ya, pengetahuan hasil-hasil publikasi, buku itu dianggap pengetahuan gitu ya. Seni adalah salah satu bentuk tarian yang diciptakan. Harusnya Adebuana itu sudah menciptakan tari semangat pagi. Itu sebenarnya segera segera ditata yang bagus, terus kemudian diajukan ke hak paten. Kalau tidak ditiru orang, wis diakoni. Karena apa ya? Ya kita tidak mematenkan di awal gitu. Harusnya tidak boleh ditayangkan dulu atau tidak boleh divideokan dulu sebelum dipatenkan. Kalau tidak diciplak orang, tariannya diciplak, sudah selesai karena kita kalah duluan ya. Ya seperti reok dulu lah ya. Karena kita tidak segera segera mendaftarkan di dunia sebagai kekayaan lokal wisdomnya ya, kita sempat, tapi karena kalau dunia masih melihat ya, mereview berapa lama tarian ini ditarikan di Indonesia sama ditarikan di Malaysia. Kalau kondisinya memang duluan 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 Indonesia ya, diakui lah sebagai miliknya Indonesia. Sama kalau kita telat ya telat, Adibuana ini sudah mendaftarkan yang benar-benar hak paten adalah logo gitu ya. Nanti akan saya sampaikan, memang memang tujuannya untuk persepsinya sama, baik penempatan logo itu bagaimana, terus kemudian kalau untuk founder bagaimana, kalau untuk
logo ini benar-benar harus dijaga gitu ya. Kalau untuk bendera seperti apa, kalau untuk cover buku seperti apa. Seperti itu yang akan kita pelajari nanti mengenai hak cipta. Uh, Menurut pasal 28 lagi 2014 juga ya, bahwa yang dinamakan ciptaan itu macam-macam, imajinasi, pikiran gitu. Pikiran yang disampaikan, pikiran bagaimana ya sebuah pikiran itu menjadi sebuah karya gitu ya. Kalau tidak segera dipublikasikan ya Anda dianggap membual gitu ya. Dianggap membual karena karyamu tidak pernah dilaporkan ke Menkumham gitu ya, tidak pernah daftar. Salah satunya Anda membuat organisasi kelompok. Kenapa dia juga harus didaftarkan? Karena tujuannya ya supaya tidak ada penandingnya gitu ya. Bagaimana Yayasan Adibuana ini ya segera didaftarkan di Menkumham supaya apa ya? Mendapatkan pengakuan bahwa organisasi ini adanya ada di Unipa. Gitu. Kalau tidak, ya nanti didahului orang lain. Anda mendaftarkan brandingnya naik gitu ya. Kalau kalau naik naik terus kemudian kenapa naik itu warnanya ya gitu-gitu saja harus ditempelkan di sebelah kanan tidak boleh ditempelkan di ya ya memang itu aturannya gitu ya harus nempel di situ terus kemudian eh, bagaimana Honda itu tidak bisa divariasi gambarnya warnanya tidak boleh diganti biru atau apa ya itu hak patennya yang mereka daftarkan gitu ya jadi Honda itu nggak oleh awakmu bergondo Unipa terus Honda nih kamu ganti logonya jadi warna biru atau ungu nggak boleh ya tetap harus warna merah logo Honda itu karena dia mendaftarkan itu ya terus banyak nanti Anda akan mempelajari itu berangsur-angsur gitu ya jadi berangsur-angsur siapakah pemegang hak cipta ini di slide Pak Yitno kalau menurut pasal 19 dan 2002 pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak atau pihak yang menerima hak jadi hak cipta itu bisa Anda wariskan gitu ya kalau mungkin saya menciptakan kunci ini gitu ada pilihannya oh ini yang remote terus kemudian ada turunannya lagi yang lebih lebih modern tidak hanya remote saja gitu ketika di Finder ini sudah muncul itu saya daftarkan tidak atas nama saya mungkin atas nama anak saya karena supaya berbeda padahal yang membuat saya boleh yang penting Anda daftarkan dulu di Menkumham kalau tidak ya orang lain akan mendaftarkan itu nah di yang pernah Pak Yitno sampaikan UMKM UMKM di Kecamatan Gayungan ini yang dulu ditangani oleh adik-adik angkatan 2016 pada mata kuliah analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis yang saya ajarkan dulu anak-anak angkatan 2016 itu sempat mendaftarkan juga beberapa katalog produk dan logonya. Nah, dari 17 itu yang lolos untuk diakui atau lolos dibiayai oleh Pemkot yang sate caksan yang gambarnya sate caksan yang satenya ada di sekitar dishub itu bakul sate caksan itu UMKM-nya itu yang lolos itu dari sekian logo yang dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 yang berbeda yang tidak ada gugatan lagi itu fotonya Caksan yang pakai topi koboi itu ya sebagai sate Caksan. Nah, berbeda karena ketika kita mendaftarkan logo itu dalam jangka 5 tahun itu direview. Oh, logo iki podo mbek iki, podo mbek iki, podo mbek iki. Ketika banyak sekali komplain, maka logo itu pun juga akan lama gitu. Nah, logo-logo yang benar-benar keluar idenya atas dasar ide kita sendiri ya secara cepat akan segera diakui kan. Ketika didaftarkan tidak ada komplain ya segera diakui. Nah, Adibuana ini juga segera mendaftarkan karena Adibuana itu kan logo-logonya itu hampir-hampir mirip yang dengan STKIP di kabupaten kota di seluruh Indonesia karena eh, ya pasti isinya sayap, buku dan bola dunia serta pena itu serta obor itu ya. Karena apa? Mereka melihatnya adalah PGRI gitu ya, logo-logo PGRI. Adibuana ini kalau tidak salah logonya dengan STKIP atau apa ya? Ya STKP Madiun atau PGRI Madiun, Universitas PGRI Madiun hampir hampir mirip kalau tidak salah hampir mirip. Lihat saja, cari STKIP, ada yang logonya hampir mirip seperti Adibuana, walaupun agak kurus atau apa. Ya. Adibuana harus segera karena sebagai kampus besar ya segera melegalkan itu kalau tidak nanti dipakai orang lain gitu seperti itu. Berikutnya adalah ketika kita
ini ya di proses di Direktorat Jenderal Hak Cipta itu eh, kemampuan untuk apa ya istilahnya yang mendaftarkan diri sebagai hasil-hasil rekayasa hasil dan sebagainya betul-betul dilindungi oleh undang-undang dan kita di bawah kementerian. Bagaimana besar pernah jadi Unipa sebelum pandemi sekitar bulan Desember kemarin mengundang dari ITB pakar yang mendapatkan hak paten banyak sekali. Dia memecah-mecah gitu. Ketika membuat produk ini itu dipecah lagi. Ini saya patenkan, ini saya patenkan. Membuat produk elektronik itu dipatenkan. Untuk sepuluhnya ini saja dipatenkan. Jadi 10 ini tidak bisa. Nah, Adibuana ini ada beberapa profesor ya, ada dua profesor yang punya hak paten. Satu Pak Pungki yang dari biologi, terus kemudian juga sama-sama dari biologi ya. Satunya ahli laser, satunya ahli bidang peternakan gitu ya. Prof Tatang dan Prof Pungki itu ya. Punya hak paten banyak itu karena laser bagaimana laser itu digunakan untuk penggemukan dan matang gonat itu mengatur indung telurnya ikan supaya cepat manaan gitu ya. Berarti orang kalau pengen cepat mana terus anaknya akeh tembak no laser enak. Jadi jadi itu yang yang eh, di apa istilahnya didaftarkan sebagai hak paten. Prof Tatang itu membuat beberapa hak patennya itu pakan ternak, ya. Pakan ternak yang memiliki kan siapa? Nggak ada, nggak ono ruang sana. Oke. Ngajar, siap, siap, siap. Oke, oke. Di hak paten itu banyak sekali Prof Tatang berbicara di apa artinya mendapatkan perolehan hak paten. Terutama adalah bagaimana penggemukan unggas, terus yang di TVRI terakhir itu eh, memanfaatkan ini ya apa yang dari laut itu kayak kerang gitu ya untuk sebagai pakan unggas yang non kolesterol gitu ya. Ketika kita makan telurnya unggas itu kolesterol kita tidak tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, banyak lagi slide ini tidak harus habis hari ini ya. Nanti kita bahas bahas lebih lebih mendalam gitu ya. Dan rekan-rekan nanti sharing lah, sharing kira-kira apa yang kira-kira nanti ke depan paten apa yang akan anda inginkan gitu ya. Jadi harus mulai dari sekarang mempunyai karya gitu ya. Jadi berpikir supaya kita punya karya yang kira-kira bisa dipatenkan kapan-kapan gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya kepengen sharing tanya jawab gitu ya kepada rekan-rekan gitu ya. Apa yang kira-kira mau ditanyakan ke saya itu. Monggo, silakan nyalakan terus. Ini hanya awal aja, kita kan belum pernah ketemu selama pandemi ya. Kita kangen kalian juga ini, kapan bisa ketemu lagi. Pak Karto ini di rumah saja wis nambah anak maneh kayaknya ya. Apa kira-kira yang kepingin Anda tanyakan berkaitan dengan perkuliahan kita yang hak paten dan strategi pemasaran? Nanti kita kayaknya lebih banyak ngomongin tentang hak paten ya, karena Pak siapa Pak Nusron itu kepingin nanti kita sempat mematenkan bukunya salah satu dosen itu yang belum dipatenkan nanti. Bagaimana mengurus hak paten itu sampai bisa keluar surat paten gitu, produk-produk kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah 27 orang ya yang hadir di sini. Oke. Pak Karto, apa kabar? Tidak menjalankan demo hari ini? Atau sampean sudah tidak karyawan lagi, tidak pengusaha kayaknya ya. Jadi nggak perlu mikir omnibus law lagi gitu ya. Jadi omnibus law itu seperti bis besar yang semua aturan gitu.
Itu namanya serakah kalau saya bilang ya. Tidak bisa aturan itu dibuat sudah masing-masing kemudian dijadikan omnibus law gitu ya. Hukum segala hukum akan jadi satu itu podembek nyalai aturan pengen dadek ini kitab gitu ya, kitab baru gitu di dalam semua sektor jadikan satu ya itu. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Karto? Angel ya sinyalnya. Lemot Pak, wifi ini Pak. Wifi ku apa? Wifi sekalian. Pak Karto jo pakai headset. Apa Denis? Apa yang akan kamu tanyakan? Kak Kerungu ya, pedat ya. Headsetnya Pak Karto rusak Pak, belum beli lagi tuh. Masih progres pencairan dana. Anak sapa iki? Lengkap iki. 27 orang. Pindah. Gimana kabarnya? Pak Karto, Pak Karto. Headsetnya durung cair. Apakah besok ke DPR, Pak? Headsetnya Pak Karto rusak Pak. Nggak terdengar ya Pak? Oh di tempat kerja ya Pak Karto ini? Rindra napas lewat jidat. Halo. Oke, Pak Karto. Halo, iya. Suara saya dengar, Pak ya? Ya, terdengar. Iya, iya. Selamat malam, Pak Yit. Kita kangen ketemu. Ki apa Ki? Dan dulu deh sama Alvin gantian. Iya sayang. Saudara-saudara, gantian saudara, biar bisa didengarkan untuk semuanya saudara. Oke, Pak Karto masih lanjut atau? Iya, headsetnya Pak Karto trouble ini ya kayaknya. Aktivitas perusahaan lancar Pak? Lancar Pak. Jangan itu problem. Tidak apa-apa, yang penting saya bisa lihat wajah kalian. Ketika bisa lihat kalian berarti sehat. Oh, tipo, bisa. Rasa-rasa ya. Oke, Danis mau apa yang mau disampaikan?
Eden, ada yang mau disampaikan, Dan? Bosan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Oke. Halo, Pak. Oke. Alvin. Oke, Vin. Ya, Pak. Alvin. Ya, Vin. Ya, mau tanya untuk perihal KKN gimana Pak ini teknisnya besok? KKN. Iya, Loh, agak nyimpang sih, Pak. iya, Pak Yitno garu kabare. Masa wis KKN awakmu kok cepet men lulus awakmu? Kita Loh, sih kepengin bayar kamu, loh, Pak. kita kepengin kamu belum cepat lulus sih. Masa wis KKN? Sampun, Pak. Sampun ya. Apa nanti Oke. KKN-nya berbasis wilayah sekitar ya? Enggak. Lah ya, ini saya mau tanya ke Bapak. Oh, belum, saya belum dapat info itu. Saya belum. Oh, Ya nanti iya, coba iya. ditanyakan yang ngatur ya. Kalau KKN itu malah bukan kewenangannya fakultas, karena KKN itu kewenangannya LPPM gitu ya. Ada biro yang menangani LPPM. Penempatan Oh, orang. iya, Pak. PKL apa Iya. KKN? PKL tak? KKN, Pak. Oh, KKN yang KKN. barusan bayar, Pak. Ingat saya. Oh, iya. Ya, itu kayaknya LPPM Mas yang Oh, iya. berkompeten mata. Tidak bisa kita itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Terima Mas kasih, Alvin. Pak. Oke, ada lagi Mas Widodo. Waduh, Mas Widodo ndak omah iki berkumpul keluarga ya Mas Widodo. Lek ngene iki beda lho Rek, antara sing jomblo karo rumah tangga lu ketok. Oke, Mas Widodo. Oke, Mas Wid, silakan Mas Wid. Silakan. Nyalakan. Pak Yitno. Oh, Mau tidak. tanya. Oke. Ya, gimana? Aku tak tunggu ya. Siap, deh. Pak Gimana, Yitno, gimana? Ya, enggak, ini agak melenceng ya Pak ya. oke. Saya kan Silakan. dosen pembimbingnya kan Pak Yitno. Itu kira-kira bimbingannya berapa? Apa harus udah selesai semua atau enggak Pak? Langsung Oke, 3. ya, Kak. Kamu bimbinganku ya? Iya. Titin Ambil Pak, judul, ambil judul apa kemarin? pengendalian kualitas. Oh. Kalau saya sih, saya minta langsung selesai ya. Nanti maksudku selesaikan semuanya, terus tak oret-oret gitu, kayak tak kasih resep, ini kurang, ini kurang, ini. Karena percuma, waktunya kumpul itu nggak bisa banyak, terus kemudian bab latar belakang, kok konsultasi lagi, nanti menghabiskan energi itu. Kalau saya minta selesaikan semua, yang kamu anggap selesai ya gitu. Terus nanti tak kasih resep, ini gak cocok, ini kudunya ketemunya gini, ketemunya gini. Tapi Itu lebih cepat. targetnya 1 minggu Itu lagi tekniknya atau lebih- 2 minggu lagi? Hah? Tapi targetnya 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi? 1 minggu Pak? lagi, 1 minggu lagi sudah harus itu ya. Tapi di saya itu harus ada 5 jurnal, 3 jurnal ada di latar belakang, ya. Oh iya. Oke, tapi teman-teman kayaknya sama, 3 jurnal ada di latar belakang, 2 jurnal ada di bab 2. Gitu. Oh, Berarti penelitian terdahulunya ada 5. oh iya. Iya Pak, makasih. Oke. Ada yang lain? Kok ada yang kok tidak banyak yang pakai judul ekonomi ya? Halo Pak, Sumber daya manusia dan ekonomi. Pak Yitno. Kemudian, Dirga Pak, Dirga Pak. oke, Mau Dirga, tanya. gimana Gus? Di YouTube kan sering kita lihat ada konten-konten soal reaction. Dia mereaction sebuah fenomena yang berbentuk video, yang jelas sumbernya itu dari orang lain. Nah, pada saat dia masukkan ke YouTube-nya dia, nah dolarnya itu kuning Pak. Berarti kan dia hampir kena copyright Oh, hak ciptanya.
Itu bagaimana ya? Apakah ada solusi untuk ngakalin hal-hal seperti itu? Jadi ketika dia mendapatkan proses di email itu ya, Ya, itu ada hak klarifikasi sebenarnya. Ada hak klarifikasi. Dia itu bisa melakukan ajuan klarifikasi. Salah satu contohnya, saya itu membuat berita. Terus kemudian di belakang saya itu ada orang gitaran yang pakai lagunya Tatu. Nah itu saya penerangkan, ini bukan lagumu, ini lagu orang, tetapi dikreasi sendiri gitu. Jadi memang harus memberikan hak jawab. Kalau tidak, ya kita akan terblokir. Ada, boleh. Berarti di email itu ada hak jawab, Mas. Ada pilihannya hak jawab. Tapi saya kadang mengabaikan, artinya saya sebenarnya ya memplagiat gitu ya. Gitu. Terus kemudian ada lagi yang tidak boleh di YouTube itu, yang sifatnya mereka ketika monetize itu ada yang ngisi dalam bentuk konten, bukan ngisi ya, komplainan gitu, miring gitu loh. Yang ngelok-ngelok awak dewe gitu ya. Itu bahaya itu. Yang menyatakan bahwa loh ini loh kontennya orang kamu pakai, kamu itu tidak jujur ya. Seperti itu ternyata nilainya tinggi, mudah sekali diperhatikan. Ya. Makanya kan YouTube itu like, share, and comment gitu ya. Itu ternyata Google AdSense itu melihatnya di sana. Like, comment, dan share itu di sana. Penting. Jadi ketika kamu mempelajari produk orang itu ada hak jawab, ada pilihannya. Berarti sebelum kamu diblokir ada hak jawab. Kamu memberikan reward balasan, catatan balasan ke mereka. Ada, masih bisa. baik Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Mas Widodo. Oke, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Ya, bagaimana Mas Wid? Ini Pak, saya kan akhir-akhir ini kan juga merambah dunia bisnis ya Pak ya. Oke, harus. Nah, Ya. Di satu sisi saya itu punya produk. Nah, selama ini saya kan cuma nge-share kan di media sosial saya. Nah, saya pengennya itu pangsa pasar yang lebih luas gitu loh Pak. Dengan metode yang apa ya Pak ya? Kira-kira yang anggap aja efektif gitu loh Pak. Loh. Jadi selama ini saya yang jualnya juga mungkin via WA sama via Facebook. Nah intinya kan itu mencakupkan cuma kategori hanya teman-teman Facebook saya sama teman-teman WA, mungkin juga teman kerja lah. Itu yang paling banyak Pak. Nah menumbuhkan strategi pemasaran yang bagaimana Pak, yang efektif untuk produk yang saya punya gitu loh Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau pengen benar-benar punya usaha, itu juga harus melabelkan dirinya itu sebagai perusahaan, sebagai UMKM atau apa. Tidak boleh seorang pribadi Widodo itu menawarkan produknya secara pribadi orang. Ya anggap saja Anda membuat Widodo and Friend gitu, tapi dalam bentuk komunitas gitu ya. Nah, iklan yang diizinkan oleh Facebook itu iklan yang diiklankan oleh lembaga. Jadi nggak boleh kayak Pak Yitno itu mengiklankan produknya, nggak bisa. Yang bisa mengiklankan adalah teknik industri gitu. Yang dalam bentuk di Facebook itu ada Mas, ada nanti 100.000 itu jangkauannya 100.000 itu dalam jangka Pak Andar yang paham itu, nanti saya tanyakan teknisnya ke Pak Andar ya. Jadi 100.000 itu dia bisa menjangkau sekitar 15.000 orang per hari ya. Selama 3 hari. Nah, jangkauan seperti itu yang kita tidak boleh menamakan produk kita itu pribadi. Tidak boleh. Ya, saya beriklannya teknik itu kan di situ. Saya pakai Adibuana ya Fakultas Teknik gitu ya. Nah, di situ banyak kalau mau menerapkan ya memang harus beriklan, memang harus berbayar gitu ya. Yang mau menerapkan itu. Kecuali produk Anda memakai istilahnya apa ya, franchise itu kan memang ada biaya iklan yang menggabungkan antara beberapa franchise itu. Nah, kalau belum ya sementara diperkenalkannya via itu tadi, via menggunakan Facebook iklan itu tadi yang diiklankan. Tetapi Anda tidak boleh gawe organisasi meneh gitu ya, mungkin pentol opo gitu Mas ya,
pentol celup ini and friend, tapi operatornya sampean gitu loh Mas Widodo. Sampean sebagai adminnya. Nah itu bisa nanti akan ketika mengiklan satu itu langsung dikasih pilihan. Apakah Anda mau iklan biasa yang hanya menjangkau sekitar teman-temanmu, atau kamu akan mengiklankan untuk sekitar. Itu dipilih Mas, ada sasarannya, usia berapa, jangkauan wilayahnya mana saja, Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Dalam 3 hari itu 100.000. 3 hari. Jadi kalau sudah terpenuhi, kalau tidak salah 100.000 itu 15.000 orang kayaknya yang harus disasar gitu. Yang tidak kenal, yang bukan teman Facebook, bukan teman Facebook. Artinya kita punya teman Facebook, tetapi temannya dia yang tidak kenal sama kita. Itu yang menjadi sasaran iklan kita. Kayak gitu Mas Widodo. Nah, ya memang harus membiasakan diri ya. Jadi sosmed itu ya harus banyak ikut iklan gitu ya. Atau kalau memang sudah siap ada PIRT-nya dan lain sebagainya, ya harus didaftarkan di apa, kayak kalian mendaftarkan di Gojek itu gitu ya. Kalau ratingnya tinggi kan juga akan mengikuti itu iklannya secara otomatis. Gitu ya Mas ya. Mungkin detailnya kayak gitu. Saya belum paham. Akhirnya sampai belajar membuat profil ya, karena silakan pinjam katalog produk yang di tempat saya, nanti dicontoh cara membuat profilnya bagaimana. Barangkali nanti untuk bantuan dana segar gitu ya dari pemerintah melalui bank atau melalui koperasi, dinas koperasi. Itu syaratnya harus punya katalog produk, punya PIRT kalau permakanan, terus kemudian ya punya izin halal kalau sudah halal. Kalau bisa melengkapi dengan sampai ke CV ya akan lebih bagus. Kayaknya halal itu sampai ke CV kayaknya. Kalau UMKM biasa belum bisa mendapatkan sertifikat halal. Kayak gitu Mas Fit. Ya, tapi untuk kayak pendaftaran ke CV itu apakah ribet Pak untuk pengurusannya Pak? Enggak, sekarang banyak syarat-syarat yang dihasilkan. Enggak Mas, sekarang ada UMKM-nya belum ke dinas koperasi setempat itu akan mendapatkan apa ya, kayak mendapatkan bimbingan gitu Mas Fit. Dibantu kok UMKM, bener. Sampai dulino nang dinas koperasi itu. Pak, kalau saya punya usaha seperti ini itu ke siapa Pak konsultasinya gitu. Dibantu bener. Dan kalau Kota Surabaya tidak, dinas koperasi Kota Surabaya di Kecamatan Gayungan gini ada paguyuban UKM Mas yang dilatih oleh Pemkot. Mas Fit ini di Sidoarjo apa Surabaya? Saya sudah pindah Prambon Pak, Sidoarjo Pak. Sudah Iya. Sidoarjo ya. Kalau Iya. di Surabaya sudah komunitasnya bagus karena UMKM menjadi pekerjaan kelurahan gitu loh. Memang dicari orang yang punya bakul-bakul warung-warung ngopo disebut menjadi UMKM, dapat binaan. Oh iya Pak. Ya, belajar tulin-tulin ke dinas koperasi Mas dan industri. Siap Pak, siap. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Rekan-rekan segera mengisi absensi di Google, di Firlenda ya, biar ada kesempatan ngisi. Okay? Apakah cukup? Permisi Pak. Oke Dan, silakan. Harus langsung ngomongnya. Pak, mau tanya Pak. Oke. Pak, waktu kita upload video di YouTube kan itu kan ada hak ciptanya. Nah, kita itu udah minta izin ke orangnya untuk misalkan ngambil sebuah lagu, potongan beberapa lagu. Pihak orang yang membuatnya itu udah mengizinkan, akan tetapi sistem dari pihak YouTube-nya itu menganggapnya bahwa itu copyright. Nah, untuk pengurusannya itu lebih ribet Pak. Nah, kita kan istilahnya yang di sini kan
sebagai orang yang disuruh untuk edit video, akan tapi ternyata videonya itu dianggap copyright. Padahal kita sudah minta izin ke orang yang memiliki lagu tersebut. Bagaimana mengakalinya gitu ya? Kalau sudah mendapatkan izin dan coba di bagian-bagian itu, berarti ketika seperti ada running tag-nya gitu, Jen. Berarti kamu tulis dengan logo lagu itu yang tangga nada itu, terus kamu tulis Tatu karyanya siapa gitu. Tatu bukan karyanya Deddy Kempot tuh ya, tapi labelnya, labelingnya yang kita anggap yang mengkomplain kita gitu ya. Jadi Tatu kan itu ada labelnya siapa gitu yang kamu lihat di deskripsi itu siapa yang memiliki. Ketika kamu dapat komplainan kan ada label bahwa produk ini itu menggunakan hak cipta oleh label ini gitu. Nah itu kamu tulis Tatu dalam kurung siapa, coba ditujukan masih berhasil apa tidak, karena ada yang boleh mengakui itu. Makanya ada hak jawab itu sebenarnya mereka akan mereview, sebenarnya area kita izinkan lah, tak izinkan untuk begitu. Masing-masing perlakuan berbeda memang ya. Di hak jawab itu mereka masih meneruskan atau benar-benar mengkat karya kita itu kayak gitu. Iya Pak, tapi kan kadang-kadang di sistemnya YouTube sendiri itu langsung menganggapnya ini copyright. Ya dicoba dulu. Tapi memang perlakuan itu tidak semuanya berlaku sama sih. Memang bergantung pada masing-masing pemilik konten gitu. Artinya berbeda-beda persepsi gitu. Dan kalau kamu di emailnya itu sudah mendapatkan ACC, seharusnya kan yang tidak menyetujui kan mereka ya. Harusnya sudah enggak ya diizinkan. Karena yang mengklik itu mereka, akun mereka gitu ya. Akunnya, emailnya mereka yang mengizinkan itu. YouTube-nya selama itu tidak ada permasalahan ya dibayar sama YouTube-nya. Biasanya begitu sih. Ya mungkin dia mau ngomong tok, tapi sebenarnya belum mengizinkan ya kayak gitulah. Kayak aku ngono lho, ya oke dia awakmu tak setuju nih. Oke wong kon dulurku ngono kan. Tetapi sebenarnya ya secara administrasi aku enggak gitu. Tapi omongane izin tak izin kon dia wis oke kon dulurku kon arek Jombang kayak gini kan ya. Tapi secara administrasi enggak diklik gitu. Ada juga yang kayak begitu. Ya. Harus benar-benar dicek. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak saya cukupkan ya. Apakah sudah cukup? Baik, oke. Perkuliahan pada malam ini berkaitan dengan undang-undang dan hak cipta. Saya kira cukup. Rekan-rekan mahasiswa nanti bisa ngecek materi di Firlenda, dan jangan lupa Firlenda nanti absensinya adalah catatannya nama _name_class ya. Ingat ya, nama _name_class. Yang tidak mendengarkan biasanya kan yang tidak hadir di sini di perkuliahan kita tatap muka ini, cara menulisnya keliru ya. Saya ingatkan tidak saya tulis di sana. Saya ingatkan nama _name_class ya. Biar saya tahu gimana sing sebenarnya dia tidak tahu, hanya diperintah temannya ya. Oke. Saya kira itu saya buat di Firlenda untuk absensinya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira